Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salikin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita mengkaji tentang ayat bahwa insya Allah dengan sedekah hati kita akan mudah merinding, bergetar ketika disebut nama Allah dan ketika dibacakan Al-Quran. Lihat surat Al-Hajj ayat 35. Ayat 35. Sudah ketemu? Di sini sudah tertulis A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika disebut nama Allah merinding, bergetar hatinya. Was-sabirina 'ala ma asabahum, sabar terhadap musibah. Wal muqimis sholati, dan orang yang mendirikan sholat khusyuk. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya yang telah diberikan Allah kepada mereka. 1, 2, 3, 4 ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang kalau sedekah disebut nama Allah merinding. Orang kalau sabar terhadap musibah ketika menyebut nama Allah itu ada rasanya, ada dimensinya. Orang yang sholatnya khusyuk pasti Allahnya itu dalam. Dan orang itu kalau sholatnya khusyuk pasti sedekah. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bawahnya Masudin. Kemarin saya cari hadis yang berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar menangis ketika membaca Al-Quran. Bukan. Sayyidina Abu Bakar menangis, bawahnya lagi ada Umar bin Khattab. Nah ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis ketika membaca Al-Quran. Kita sebut nama beliau, kita sebut orang-orang yang dibacakan Al-Quran menangis. Semoga kita bisa meniru. Dan semoga kita nanti di akhirat bersama dengan beliau. An ummil mu'minina Aisyatu radhiyallahu anha qalat. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Julukannya adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Beliau berkata, kana Abu Bakarun rajulun bukaan, la yamliku ainaihi idza qara'al Qur'an, muttafaqun alaih. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang menangis, dia tidak mampu menahan air matanya ketika membaca Al-Quran. Ya Allah, bimbing kami mencontoh beliau. Kenapa? Karena sedekah. Karena sedekah. Bawahnya Umar bin Khattab menangis ketika membaca Al-Quran. An Abdillah bin Saddad radhiyallahu an qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Saddad, semoga Allah ridha. Sami'tu nasiju Umar
wa ana fi akhiri shaf fi sholati subhi. Saya berada di belakang shaf dan saya itu mendengar tangisan Umar ketika membaca Al-Quran, innama asku basi wa husni ilallah. Saya hanya mengeluh tentang kesusahan saya dan kesedihan saya kepada Allah. Ya, bawahnya Muslim. Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar menangis ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ketika membaca ayat wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi Sayyidah Aisyah itu menangis ketika membaca ayat ini yang isinya adalah, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias atau bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Bawahnya Muslim. Nah, langsung kita tulis 12 sahabat Rasul menangis ketika membaca Al-Quran. Kita sebut Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah, Abdullah bin Rawaha, Sabbin bin Qais, Tamim Ad-Dari, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Hanzalah, Raja Najasyi atau Negus. Khusyuk itu ya diantaranya ketika dibacakan Al-Quran merinding dan bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Tanda keimanan adalah ketika disebut nama Allah merinding dan bergetar. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah dan bertambah tawakal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya. Ulaika humul mu'minuna haqqah, mereka itulah orang-orang yang imannya hak. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqum karim. Bagi mereka adalah derajat yang mulia di sisi Allah, ampunan dan rezeki yang sangat mulia. Jadi sedekah, sholat, musibah itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Semuanya saling berkaitan. Bahkan ada kemarin tunjukkan Mas Udin surat Al-Baqarah ayat 277, dengan sedekah itu mampu meningkatkan iman yang atas tadi. Dengan sedekah itu dengan sedekah itu mampu meningkatkan iman. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan tanggung jawabmu untuk memberikan hidayah kepada mereka. Akan tetapi Allah itu memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Tidaklah kalian infak dari kebaikan kecuali untuk diri kalian sendiri. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah. Tidaklah kalian infak kecuali untuk mendapatkan ridho Allah. Wa ma tunfiqu min khairin, dan tidaklah kalian infak dari kebaikan yuwaffa ilaikum,
pahalanya diberikan kepada kalian wa antum la tuzlamun, dan kalian itu sekali-kali tidak akan dizolimi, tidak akan sekali-kali dizolimi. Kembali lagi kepada makamnya Rasulullah. Ini Pak Yoko barusan dari Tanah Suci betul. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Makamnya Rasulullah, ini apa Rasidnya? Makamnya Sayyidina Abu Bakar, makamnya Umar bin Khattab. Dulu ketika di dunia sahabat, di alam barzah sahabat, insya Allah di akhirat juga sahabat. Bukti enggak bahwa almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Rasulullah ahli Quran, Sayyidina Abu Bakar ahli Quran, Umar bin Khattab ahli Quran, dua-duanya mereka beliau-beliaunya itu ahli Quran. Berarti sesama ahli Quran merinding dan bergetarnya itu ruhnya sama, jiwanya itu sama. Ahli sedekah, iya. Ahli sholat, iya. Ditimpa musibah, iya. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Sesama cinta sholat ketemu, sesama cinta Al-Quran ketemu, sesama cinta sedekah ketemu, dan insya Allah sama-sama mengiyakan, sama-sama mengiyakan. Ayat lain juga disebutkan, bahkan orang mati minta hidup kembali, dan ketika hidup tidak ada amal kecuali untuk sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan infakkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada kalian, kata Allah, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka orang-orang yang meninggal itu berkata kepada Allah, andai kata kamu akhirkan kematian, kamu hidupkan kembali, fa as-saddaqa wa akum minas solihin, maka kami akan bersedekah dan akan menjadi orang soleh. Jadi orang mati itu menghayal, tolong ya Allah hidupkan kami, nanti kalau kami hidup insya Allah tidak ada waktu kecuali sedekah. Allah jawab, kasep. Jadi ini nasihat kepada kita, sebelum datang kematian, mari kita perbanyak sedekah. Ayat sedekah ini kami ulang-ulang. Justru ketika pasca Ramadan itu dimensinya itu beda. Bu Kiki, Bu Tuti, ditunjukkan dengan dalil-dalil yang beda, ditunjukkan dengan sahabat-sahabat yang beda. Semoga kita semakin yakin. Kalau tidak semakin yakin, berarti ngaji kita, belajar kita itu salah. Was-sholatu nurun was-sodaqatu burhan. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti cinta, sedekah adalah bukti iman. Bukti iman. Bahkan kita belajar, habis belajar sedekah. Kita juga belajar. Hari ini subhanallah, saya dikado tamu yang istimewa, Abah Rosid sama Pak Budi selama 2 tahun nggih. Selama 2 tahun kita sama-sama melalang buana. Akhirnya sekarang dipertemukan. Ya Allah, indah sekali. Semoga dipertemukan dalam iman. Semoga dipertemukan dengan Al-Quran. Semoga dipertemukan dengan sholat. Ya, Bu Tuti sebagai saksinya. Walaupun gak ketemu, Pak Budi ini luar biasa
Saya Pak Budi, jariahnya istiqomah, ya Allah, subhanallah, dipertemukan. Kalau kita ini bukan belajar sedekah, kemudian ketemu sahabat-sahabat yang ahli sedekah, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita belajar sedekah, di atas sedekah, kemudian ketemu dengan sahabat-sahabat itu, ya Allah, akhirnya apa Pak Budi? Kita itu masih jauh, tapi belajar terus. Ketika ketemu ayat sholat dengan sedekah, ya Allah, nyambung itu. Nyambung itu. Jadi ayat dengan ayat itu nyambung, ayat dengan hadis itu nyambung. Yang tidak nyambung itu kalau hati kita itu kotor. Subhanallah, luar biasa. Tunjukkan Mas Udin. Ada hadis. Hadisnya itu bahwa surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Sedangkan neraka sesuatu yang diliputi oleh syahwat. Khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bis syahwat. Hadis riwayat Muslim. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh nafsu, neraka itu diliputi sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Coba kita bekerja mengumpulkan uang, tiba-tiba disuruh sedekah untuk mendapatkan surga, dibenci oleh nafsu enggak? Kita enaknya tidur malam-malam kemudian disuruh tahajud, dibenci oleh nafsu? Iya, habis subuh biasanya ngapain? Ronde kedua. Apa? Turu. Tapi kita disuruh untuk ngaji, justru waktu subuh itu waktu yang mustajabah. Sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Orang itu siapa yang enggak senang makan dan minum, tapi disuruh puasa, dibenci oleh nafsu. Membaca Al-Quran dengan membuka HP, senang yang mana? Membaca Al-Quran langsung angop, buka HP. Nah, hadis ini nyata enggak kira-kira? Hadis ini nyata enggak? Bahwa surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Jadi jangan berkata tidak bisa sedekah, paksa. Harus dipaksa. Akhirnya menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa, jadi ringan dan menjadi rasa. Kalau sudah menjadi rasa, menjadi bahagia. Ada kebahagiaan di balik mengeluarkan sedekah. Ada kebahagiaan di balik mengeluarkan zakat. Awalnya itu dipaksa. Setelah itu kok janji Allah itu nyata. Burhan, bukti. Akhirnya semakin yakin dan semakin ringan. Ya. Bahkan ada ayat lagi Mas Udin. Orang-orang yang menjadikan, bawahnya Mas Udin, orang-orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan, mempertuhankan hawa nafsu, bukan, terus atas. Nah, inilah maksudnya mempertuhankan hawa nafsu. Afara'aita manittakhadha ilahawahu. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Allah itu sangat jeli ya. Wa adallahullahu ala ilmin, maka Allah akan menyesatkan terhadap ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah akan mengunci telinganya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghisawa, dan akan menjadikan di matanya itu ada tutupan, ghishawatun. Faman yahdihi mim ba'dillah, barang siapa, maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah, afala tatadzakkarun, apakah mereka itu tidak mengambil pelajaran?
Kita sering Bu Kiki, jangan-jangan ibadah kita itu baru menggunakan nafsu. Kenapa? Karena ibadahnya itu dipilih sing enak-enak. Yang gak enak kayaknya belum makomnya Ustaz. Coba pilih mana sholat khusyuk agak lama dengan cepat. Pilih mana? Pasti nafsu memilih yang cepat. Membaca Al-Quran yang cepat. Kaya yang cepat. Terkenal populer yang cepat. Sedangkan cepat itu adalah nafsu dan ada setan di situ. Kalau gitu ada orangnya enggak? Orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Akhirnya kalau kepingin terkenal akhirnya menggunakan TikTok. Iya kan? Ya Allah. Silakan datang ke masjid, ajak terawih yang betul-betul terawih. Pilih, kira-kira banyak apa sedikit? Ayo. Pilih orang yang betul-betul diajak sholat, yang betul-betul sholat banyak apa sedikit? Jadi ibadah kita itu masih mempertuhankan hawa nafsu. Nah, masuk ini. Di bawahnya Masudin ada keterangan dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa hawa nafsu itu condong kepada keinginan. Nah ini yang saya baca ini, ya Allah. Al-hawa mailut tabi'i ila ma yulaimuhu. Hawa nafsu itu biasanya campur dengan keinginan. Tolong, mari kita evaluasi. Doa kita ini rata-rata kebutuhan apa keinginan? Ibu-ibu kalau milih baju keinginan apa kebutuhan? Dan tolong bandingkan lemari jenengan, kira-kira bajunya sudah penuh apa kurang? Gitu masih kurang. Iya enggak? Itu baju dipakai ya muter gitu aja. Itu kalau misalnya dibaksoskan, silakan dipilih lah, enggak jadi baksos. Ini kok ya api kok tinggal resepsi. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati. Hati-hati. Jadi hawa nafsu itu sering menjadikan kita berupa keinginan. Kemarin kita sharing ya maksudnya sama Ustadz Ulum. Ustadz Ulum berkata, beliaunya mengambil keterangan dari Profesor Ali Aziz, kalau makan kebutuhan insya Allah sehat. Tapi kalau makan keinginan berarti investasi penyakit. Kira-kira betul nggak? Betul ya? Kalau makan berdasarkan keinginan apa Rosid, berarti investasi penyakit. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, insya Allah sehat. Akhirnya saya merenung sama Mas Udin. Iya ya, ternyata sholat kita itu belum menjadi kebutuhan seperti makan. Sholat kita, bacaan Al-Quran kita belum menjadi kebutuhan seperti orang berangkat pagi mencari uang gitu loh. Akhirnya belajar ngaji itu kalau pas butuh, kalau ada waktu longgar, gak enak ya kalau ada waktu longgar. Tapi kalau giliran cari uang selalu ada waktu. Berarti Tuhan kita itu masih Tuhan nafsu. Diakui dan tidak, Tuhan kita itu masih Tuhan nafsu. Kecuali nafsu, bawahnya Mas Udin, kecuali nafsu yang sudah dirahmati. Ini Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ini Nabi Yusuf ini. Dan aku tidak terbebas dari nafsuku, karena sesungguhnya nafsu akan memerintahkan kepada kejelekan kecuali dirahmati Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun dan maha penyayang. Yang ketika itu diuji oleh Zulaikha, wanita yang tercantik sedunia. Andai kata nafsuku tidak dirahmati, pasti aku akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama.
Jadi orang yang orang yang hawa nafsunya sudah dirahmati Allah, nanti akan dipertemukan hawa nafsunya yang sudah dirahmati. Nah, seharusnya Idul Fitri ini adalah suasana nafsu yang dirahmati, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lihat, salat khusyuk itu nafsu yang sudah dirahmati. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dari ayat ini nyambung kepada doa duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni, ampuni dan rahmati nafsuku ya Allah. Semoga dipahamkan, supaya kita di dalam hidup itu tidak dipertuhan dengan hawa nafsu. Ya, punya apapun pasti kurang, punya uang berapapun pasti kurang. Tolong kalau sudah diwarhamni, ini include ke nafsuku. Rabbi fili warhamni, ampuni dan sayang, illa ma rohima Rabbi. Lihat lagi, sampai kita nanti masuk surga itu bukan karena aman, tapi karena rahmatnya Allah. Berarti penting sekali enggak Rabbi fili warhamni? Pak Yoko dipanggil Allah ke tanah sujud gara-gara ini, Rabbi fili warhamni, karena kasih sayangnya Allah. Karena kasih sayangnya Allah, illa ma rohima Rabbi. Tingkatan Nabi Yusuf itu loh, kurang apa sudah? Andai kata hawa nafsuku tidak dirahmati, pasti innan nafsa la ammaratum bisu. Kita berdoa semoga hawa nafsu kita dirahmati. Kalau hawa nafsu kita dirahmati, lihat saya, maka nanti akan dibimbing keinginan, yang keinginan itu diliputi hidayah. Orang itu kalau ingin dan cinta itu kan susah ditahan dan merasa benar. Begini, orang itu kalau cinta kepada seseorang, semua yang dilihat pasti indah. Ya, indah. Tadi dikatakan bahwa orang yang mempertuhankan nafsu, maka Allah akan menutup telinganya. Nah, aslinya bojomu iku jelek, nak. Walau aku mau jelek itu tertutup. Deloken cek tanah, deloken calon istrimu, suamimu itu begini-begini. Kira-kira sumum bukmun enggak? Orang Kak Putih sudah terbukti itu. Anak seseorang itu kalau sudah ingin dan jatuh cinta, baik seseorang maupun barang, sampai hari ini yang namanya penyesalan di belakang itu apa? Betul enggak? Andai kata ada penyesalan di depan gitu ya, ya Allah, betul enggak kira-kira itu? Ada enggak orang yang menyesal kenapa saya tidak belajar sholat khusyuk sejak dulu? Ada enggak? Ya di depan saya inilah. Kalau enggak menyesal ya berarti enggak hijrah dong. Ya Pak Budi, kenapa kok enggak dulu-dulu? Sedangkan mereka si fulan yang belum terpanggil, ya sudah, masih sumum bukmun. Enggak kok, saya itu lebih enak sholat seperti ini. Saya itu lebih enak zikir seperti ini. Jangan-jangan masih menggunakan nafsu. Belum illa ma rohima Rabbi. Semoga keinginan kita itu sudah dibimbing petunjuk Allah. Kalau keinginan sudah diberi petunjuk kepada Allah, biasanya semuanya ingin tapi jenengan dibuat tidak ingin. Contoh yang paling mudah, semuanya kepingin rekreasi tapi jenengan enggak kepanggil sama sekali. Pernah?
Karena ini sudah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, illa ma rahima rabbi. Dan orang seperti ini biasanya dianggap aneh enggak? Iya, dianggap aneh. Semuanya makan tapi jenengan puasa, aneh enggak? Semuanya tidur jenengan bangun, aneh? Semuanya itu gedabur ngobrol itu, tapi jenengan itu baca Quran gitu, aneh enggak? Jane sing aneh iku asline sapa? Hah? Ya Allah. Karena di sekelilingnya itu banyak yang masih mempertuhankan nafsunya. Enggak kok, aku enak sholat koyok ngene kok. Justru saya itu kalau sholatnya itu tumaknina malah ingat kemana-mana. Kalau semakin cepat itu enggak ingat apa-apa. Oh gitu tak itu. Dulu yang kita anggap benar ketika kita belajar dan mengupdate ilmu ternyata salah. Kalau gitu tahu salahnya terlambat enggak? Iya. Jadi kita tahu bahwa kita dulu dijajah oleh nafsu setelah mendapatkan cahaya. Setelah mendapatkan illama rohima Rabbi. Ya Allah rahmati hawa nafsuku. Makanya hawa nafsu itu tidak boleh diputus tapi dirahmati. Kalau hawa nafsu itu diputus seperti kucing yang kebiri. Kalau di agama lain itu kan nafsunya dikebiri. Ya, dikebiri tapi ada perempuan lainnya, sama saja. Kalau kita kan bukan dikebiri, tapi disuruh nikah. Illa ma rohima Rabbi. Mawaddatau warahmah. Dirahmati. Indahnya ajaran Islam itu seperti itu. Illa ma rohima Rabbi. Jadi suasana khusyuk itu suasana nafsu yang dirahmati Allah. Yang tadinya itu nafsunya amarah seperti bara api, kemudian nafsunya menjadi nafsul mutmainnah. Indah sekali enggak? Ibaratnya seperti seorang laki-laki pemuda yang membaranya luar biasa, tiba-tiba setelah itu menikah. Waduh, seperti apa coba itu? Illa ma rohima Rabbi. Jadi nafsu kita itu minta kepada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nyambung. Dengan sedekah itu ada rahmat enggak? Baik. Dengan bacaan Al-Qur'an ada rahmat? Iya. Dengan sholat itu ada rahmat enggak? Ada hadis yang mengerikan. Di antara marahnya Allah adalah rahmat dicabut. Rahmat dicabut. Nah, kita ini enggak sensitif rohani. Kita tidak pernah merasakan bagaimana sholat kita dimarahi. Kita tidak tahu bagaimana sholat kita dirahmati, dikhusyukkan. Di antara marahnya Allah adalah rahmat itu dicabut. Jangan-jangan ketika ada puting beliung dan lain sebagainya. Jangan-jangan ketika hati kita gelisah dan sengsara, itu rahmat dicabut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita orang-orang yang dimarahi Allah, dan semoga kita itu dikumpulkan dengan orang-orang yang dirahmati. Siapa itu orang-orang yang dirahmati? Orang yang sholat, orang yang sedekah, orang yang sabar terhadap musibah, dan orang-orang yang zikir. Itu orang-orang yang dirahmati. Lihat wajah yang dirahmati dan wajah yang dimarahi. Panjenengan pernah lihat enggak kucing liar sama kucing yang peliharaan? Panjenengan lihat enggak suami istri yang liar dan suami istri yang terpelihara? Itu auranya beda enggak itu? Beda ya? Beda itu. Wajahnya beda, sorotan matanya itu
Beda. Ada 2 kucing, satunya kucing dipelihara, satunya kucing liar. Yang kucing liar berkata, kamu kok nasibnya enak ya? Makannya itu udang, gurami, saya ini nyari aja dilempar-lempar. Ya Allah, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ini sebagai kesaksian, tunjukkan Masudin, kemarin di Masjid Solahuddin dikirim Allah puting beliung, ada 3 mobil yang hancur. Nah ini ya, kejadiannya adalah malam 27 Ramadan ketika sholat maghrib rakaat kedua, ada 2 mobil rusak, 1 mobil Pajero selamat, ini mobilnya Pak Tri, dan 14 pohon tumbang seperti ini. Nah mobilnya Pak Tri itu di sini. Nah di sini inilah beliaunya sedekah kepada kucing. Nah ini sukanya seperti itu. Ini termasuk nasibnya kucing, ini luar biasa. Ya Allah. Dan ya sempat diledek sama teman-teman takmir itu. Sampean itu yang membuat kucing semakin banyak di sini. Setelah kejadian ini banyak yang meniru bahwa dengan sedekah itu as-shadaqatu tadfa'ul bala. Dan pas peristiwa ini ada marbot masjid, Pak Yusuf itu yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah diselamatkan. Mangkok piring-piring yang digunakan itu enggak terbang, padahal kanopinya itu ya ada yang terbang. Subhanallah. Kenapa di balik azan itu kok punya kekuatan? Dan itu terbukti ketika ada musibah, karena ada nama Allah dan Rasulullah. Ada nama Allah dan Rasulullah. Di dalam Al-Quran disebutkan, ketika kamu Muhammad ada di situ, maka tidak akan aku turunkan musibah. Di dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka zikrak, maka kami angkat namamu Muhammad. Jadi namanya Nabi Muhammad itu selalu disandingkan dengan namanya Allah pada 5 tempat. 1, azan, pasti ada asyhadu alla ilaha illallah, dan ada asyhadu anna Muhammadar. Kedua, iqamah, azan dan iqamah juga sama. Kemudian tasahud akhir. Tasawuf akhir kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat adalah ketika khutbah. Di antara rukun khutbah itu adalah syahadat. Kemudian yang kelima adalah doa setelah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi lihat saya, semoga dengan lisan kita menyebut nama Rasulullah, kita ketempelan kecipratan kemuliaannya. Tidak hanya menyebut namanya, ketika kita menjalankan sunnah-sunnahnya, kita diakui umatnya Rasulullah. Jadi dengan belajar seperti ini, dengan sholawat, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, kita nanti akan mendapatkan syafaat. Dan itu sebagai bukti yang otentik, bukti yang bisa dipercaya bahwa kita itu almar'u ma'aman ahabba. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.